Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak sekalian. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Kepercayaan. Katanya Sari, keyakinan kelas itu adalah kepercayaan. Apa lagi? Ya. Peraturan. Apa saja Sari? Kepercayaan. Oke, kepercayaan. Apa lagi? Tidak terus. Oke. Apa lagi? Ya. Jika ada misalnya ada yang dipilih. Yakin. Oke, baik. Keyakinan kelas itu adalah aturan yang kita yakini secara bersama-sama. Jadi aturannya ini kita buat dengan cara bersama-sama. Bukan aturan dari Pak Guru, tapi aturan dari kalian dan kita sepakati secara bersama-sama. Ya, bisa? Nah, sekarang untuk langkah pertama, kalian tuliskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oke, saya persingkat saja. Kalian tuliskan apa yang tidak boleh, ya. Tuliskan apa yang tidak boleh. Oke, bisa? Apa yang tidak boleh dilakukan? Sekarang harus saya bagikan. Pak Guru, apa yang tidak boleh dilakukan dalam kelas? Oke, di dalam kelas ya. Bisa? Nanti saya bagikan sticky notes-nya. Tidak boleh. Oke, perhatikan ya. Di sticky notes ini ada bagian yang punya lem. Ada lem ya. Jadi kalian menulis bukan di bagian yang ada lemnya. Oke? Nanti dulu lagi. Ya. Satu orang satu lembar. Saya Pak. Semoga cukup. Saya. Satu kelompok. Ya. Ditulis di sini Pak. Ya, Sabar saja kalau tulisannya. Pak Guru. Saya ditulis dulu Pak. Nanti letak. Oh ya. Gimana lemnya? Ada itu cuma pegang-pegang ini. Ini tidak terlalu dekat. Tunggu dulu. Ada semua juga? Ya Pak. Ada Pak. Dapat semua? Ya, ada. Oke. Sekarang kalian tuliskan apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Terserah, kalau banyak menurut yang tidak boleh dilakukan, tulis banyak-banyak. Di dalam. Tulis Miki. Kalau menurut tak yang tidak boleh. Pak Guru, nih bisa ditindik. Silahkan aku, enggak masalah. Karena nanti itu mau dikumpul dan itu lagi papan tulis. Silakan ditulis.
yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Jadi, hah? Sini, tidak ada nih. Saya lupa tadi bawa yang banyak. Boleh. Pakai nomor juga boleh. Sudah? Boleh lebih dari satu. Kalau menurut yang satu dia tidak boleh dilakukan, jadi satu. Sudah? Yang merasa sudah silakan tempel di atas. Yang merasa telah selesai, silakan ditempel di bawah. Tiba-tiba Kak, jangan tulis di bagian ada perkatnya. Iya, Pak Guru, di sini saya. Sakti tulis di bagian ada perkatnya. Terus gimana? Kayaknya konsentrasi. Itu juga kan Balik pasti dok? iya. Terus kan dibalik. Yang terusan. Ya.
Kalau sudah langsung duduk. Di depan sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah ada 18. Sudah ada 18 siswa yang menuliskan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, tidak boleh ribut, tidak boleh menoreti buku teman, tidak boleh bicara kotor di kelas. Ya, berarti kalau ini tadi dia berbicara yang sopan, ya. Dia lebih ke berbicara yang sopan. Berbicara dengan sopan. Ya. Sudah. Nah. Kemudian ini bermain di dalam kelas. Boleh bermain ya? Tidak. Oh, tidak bermain dalam kelas. Oke, katanya kenapa? Tidak bermain dalam kelas. Tidak boleh menulis PR di sekolah. Tidak memakai topi di dalam kelas. Tidak boleh sembunyi di saat piket. Ada yang sembunyi saat piket? Ada. Coba, kayak ada yang sembunyi? Oke. Tidak boleh pakai topi. Tidak boleh nyontek. Tidak mencoreti papan tulis. Tidak boleh menggambar di dinding. Oke.
menggunakan topi bagus, dilarang memakai sepatu. Oke, kita sepakat tidak buka sepatu dalam kelas? Di aktivitas ini. Nah, yang penting kita harus sepakat. Kalau kita ingin menggunakan sepatu dalam kelas, bagaimana cara menjaga kebersihannya? Tapi saya kayak di anjir itu kak yang itu sepatu tuh ya di kayak dihentak-hentakan Oke. sebentar. Jadi kita harus bersepakat ya. Kita mau buka sepatu atau tidak? Kita mau buka sepatu atau pakai sepatu di dalam kelas? Buka. Nah, kita harus bersepakat dulu. Yang setuju kita buka sepatu, angkat tangan. Wah, setuju semua. Oke, baik. Silakan diturunkan. Berarti membuka sepatu ya. Jadi membuka sepatu itu masuk ke dalam sini nih, jaga kebersihan. Karena dengan membuka sepatu, kebersihan di dalam kelas itu bisa maksimal, ya. Kemudian apalagi tidak bisa untuk dalam kelas. Oke, berarti tidak bisa untuk dalam kelas. Menjaga apa? Ketertiban. Menjaga ketertiban. Tidak boleh mengganggu perempuan. Saya yakin yang menulis ini adalah laki-laki. Laki-laki perempuan? Perempuan. Ya. Kalau pendek Pak Guru perempuan. Berarti sama ya. Berarti itu masuk ke dalam menjaga ketertiban. Entah itu laki-laki atau perempuan, kita tidak boleh saling mengganggu ya. Kemudian tidak mengejek dalam teman, itu masuk juga dalam ketertiban kelas. Tidak harus melaksanakan tiket, masuk di menjaga kebersihan dan tidak memotong pembicaraan guru. Berarti itu masuk dalam menjaga ketertiban dan berbicara dengan sopan. Hah? Tidak boleh cerita, masuk ke menjaga ketertiban. Tidak boleh membuli. Tidak boleh mengatur. Tidak boleh mengatur, ya. Oke, masuk di menjaga ketertiban. Kemudian oke, saya tambah mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab? Ya. Mengerjakan tugas tidak di kelas dan mengerjakan tugas sendiri tidak minta dikerjakan. Oke, jadi artinya mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kalau dikasih PR berarti dikerjakan di rumah. Iya, disimpulkan. Kalau dikasih tugas di dalam kelas berarti kerjakan di dalam kelas. Kalau dikasih tugas kelompok, kerjakan secara berkelompok. Dan kalau dikasih tugas individu, kerjakan secara sendiri-sendiri. Bukannya malah dikerjakan kelompok. Ya? Pak, bukan saya aturan kelas itu. Bilang katanya, Pak. Saya tadi yang tidak boleh dilakukan, Pak. Nah, ini sekarang Pak Guru menyimpulkan. Karena kalau mau ditulis semua ini banyak. Oke? Tidak menggambar dinding. Oke, menjaga ketertiban itu. Tidak boleh mengatur-ngatur bersama siswa kecuali ketua kelas dan wakil ketua kelas. Oke. Sepakat ya kalau itu? Tidak boleh bercerita, tidak boleh membuli teman. Itu semua masih menjaga ketertiban dan menjaga berbicara dengan sopan. Dilarang memakai topi. Berarti itu masih di menjaga ketertiban. Karena itu sudah menjadi aturan di sekolah kita. Kita tidak menggunakan topi di dalam kelas. Dilarang makan saat belajar.
makan masuk di mana? Kira-kira masuk di mana? Jaga kebersihan. Oke, bisa menjaga kebersihan, ya. Apa tidak makan nanti lah. Ah, Iya. Yang penting dijaga terus. Tidak cuma tiba. Siapa ini, Pak? makan di saat jam istirahat ya. Oke? Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh mengatur-ngatur kecuali tidak membuli sama teman. Oke, sama ya. Tidak boleh membuli, tidak berbicara saat guru menerangkan, dan harus menyapu di dalam kelas saat piket, tidak ribut saat wali kelas pergi, tidak boleh membantah ketua kelas. Berarti itu masuk di menjaga ketertiban. Tidak ribut, tidak memotong bicara guru, tidak merusak apa ini? Tidak merusak Bangunan. apa ini? Bauan. Itu bauan. Ini apa ini bau? Bau ikan. Oke, lanjut. Tidak menulis kayak di sekolah. Oke, sudah. Tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Sudah, ya. Kemudian tidak boleh membuli teman. Sudah. Tidak boleh menyurat buku teman dan tidak boleh bicara kotor di dalam kelas. Ya, maksud semua itu menjaga ketertiban. Tidak boleh apa ini? Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh minum minuman keras. Tidak boleh narkoba. Tidak boleh memotong. Pembicaraan guru. Oh, tidak boleh memotong perkataan orang tua ya. Tidak boleh memotongkan burung. Memotongkan. Itu masuk di menjaga ketertiban dan berbicara yang sopan ya. Ya, sudah. Pelanggar ketertiban gimana? Tidak bisa bermain di dalam kelas. Oke, masuk menjaga ketertiban. Tidak boleh memakai topi di dalam kelas. Ya. Tidak boleh membuli. Ya, ketertiban. Tidak boleh mengatur di dalam kelas kecuali ketua kelas. Bagus. Tidak boleh menggunakan topi di dalam kelas. Tidak boleh ribut dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah. Ini kebersihan sudah ya. Mendengar perkataan guru, saling menghormati dan menghargai mendengar perkataan guru. Oke, itu semua di sini. Tidak menggunakan topi, ya, tidak memotong. Memotong apa ini? Memotong kepala teman. Tidak memotong apa? Oh, tidak memotong perkataan teman. Dan ribut pada saat kelas dimulai. Tidak menggunakan sepatu dalam kelas. Tidak bermain pada saat guru menjelaskan. Tidak. Oke, maksud semua menjaga ketertiban ya. Tidak bermain dalam kelas, tidak memakai topi, tidak boleh membuli, tidak boleh mengatur dalam sesuatu sama. Itu masih di ketertiban ya. Tidak boleh mengganggu teman saat belajar, ketertiban. Tidak boleh mencaci maki teman, ketertiban, dan berbicara sopan. Laki-laki tidak boleh mengganggu perempuan, itu bilangnya lagi ya. Laki-laki sudah suka curi-curi pandang, mengganggu lagi. Tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh mengganggu teman, dan tidak boleh memakai sepatu dalam kelas. Harus menghargai orang yang berbicara. Oke, nah jadi dari semua yang kalian tuliskan yang tidak boleh dilakukan di kelas itu ada
di depan. Itu. Ya. Jadi, keyakinan kelas yang akan kita gunakan itu terangkum di sini. Keyakinan kelas kita itu sudah terangkum di dalam sini. Pertama, berbicara dengan sopan. Kedua, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Keempat, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kelima, makan di saat jam istirahat. Oke? Ada yang mau dikoreksi dari sini? Ada? Oke, baik. Jadi, agar kita selalu ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, silakan kita tulis bersama-sama. Ya, agar kita tidak lupa dengan keyakinan kelas. Tulis di atasnya ya, keyakinan kelas. Ini judulnya ya, keyakinan kelas. 1. Berbicara dengan sopan. Iya. Kebersihan kelas itu. Penuh. Sudah? Atau dulu yang dipungut dulu.
Sudah ditulis keyakinan kelasnya? Sudah ditulis keyakinan kelasnya? Ayo kita baca sama-sama. Ya. Keyakinan kelas yang pertama. Oke, berbicara dengan sopan. Nah, apa yang dimaksud dengan berbicara dengan sopan? Alif. Oke, tidak bernada tinggi, tidak kasar. Apalagi? Tidak bicara kotor, Sakti. Tidak memotong pembicaraan orang. Apalagi? Tidak mengejek teman. Tidak membuli dengan perkataan. Sudah tadi. Tidak mengejek. Nah, biasa ada mengejek pakai nama orang tua. Oh, ya, itu masuk ke dalam berbicara. Hah? Oke, sudah ya. Jadi keyakinan kelas yang pertama sudah dimengerti. Ya, lanjut. Ke nomor 2. Oke, menjaga kebersihan di dalam dan di luar kelas. Ya. Jadi menjaga kebersihan di dalam dan di luar kelas ini bagaimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Apalagi? Nah, petugas piket bagaimana? Abi? Membersihkan di saat tidak piket. Saat piket. Sakit. Oke, bagus. Membuang sampah. Apa? Tidak makan di saat. Oh, sorry. Tidak menggunakan sepatu di dalam kelas. Apalagi? Nah, bagi yang tidak piket, oke, apa nama programnya sekolah? Membuang sampah. Oke, sekolah kita sudah punya program selaras. Apa itu selaras? Oke, selaras itu adalah sampah 6 lembar tiap siswa, ya. Kemudian keyakinan kelas poin ketiga apa? Gitu. Jadi untuk poin ketiga ini menjaga ketertiban. Apa sih yang dimaksud dengan menjaga ketertiban? Oke, 1 membuka topi di dalam kelas. Apa lagi? Ya. Yang aja, silakan angkat tangan dulu. Ya. Tidak berbicara atau tidak ribut di dalam kelas. Apalagi? Apalagi coba, Heri. Itu tadi masuk di kebersihan, Heri. Ini menjaga ketertiban, tertib. Bagaimana caranya supaya kelas tidak gaduh? Loh, yang kedua tidak bicara dalam kelas. Menggunakan pakaian yang rapi. Tidak berkelahi di dalam kelas, bagus sekali. Jadi itu yang dimasuki ketertiban ya, Alif. Oke, katanya Alif menghadiri guru dan tidak memotong perkataan teman. Ya betul. Nah, apa? Oke, tidak mencaci maki, ya. Nah, tadi sudah bilang, keyakinan kelas jaga ketertiban. Nah, menghargai orang yang berbicara, ya. Tidak mengatur-ngatur.
Itu masuk semua dalam ketertiban. Kemudian yang keempat, mengerjakan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke, dikasih PR tidak dikerjakan di kelas. Apalagi mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya. Mengerjakan tugas sendiri tidak dikerjakan. Kalau tugas individu dikerjakan secara sendiri, kalau tugas kelompok dikerjakan dengan berkelompok. Kemudian nomor 5. Makan di saat jam istirahat. Oke, makan di saat jam istirahat. Jadi kalau di dalam kelas itu kita belajar ya. Kalau minum masih bisa ditoleransi ya. Tapi kalau untuk minum masih bisa di dalam kelas. Tapi menggunakan wadah botol. Nah, jadi kalau mau minum dalam kelas, bawa di botol dari rumah. Oke, dimengerti? Ya, saya rasa cukup 5 saja. Keyakinan kelas. Jadi ini harus kalian ingat ya. Ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mengawali dari kegiatan hari ini, izinkan saya akan berpantun. Jadi pantunnya berbunyi seperti ini. Matahari terbit berulang tinggi, duduk sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Baik, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati atau yang mewakili, serta Bapak Ibu Guru, rekan-rekan pendidik yang sama-sama berbahagia. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan program guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mamasa, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang kami kemas dalam sosialisasi budaya positif. Selanjutnya marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadi rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu Guru yang sama-sama berbahagia, guru-guru hebat Kecamatan Mambi, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan CGP yang akan bersama kita dalam kegiatan sosialisasi budaya positif. Baik, yang pertama di sebelah sana ada Bapak Matriadi SPD CGP dari SDN 004 Ira. Kemudian yang kedua adalah Bapak Heri Hermanto SPD CGP SMP 3 Mambi. Kemudian yang tidak asing lagi kita lihat Bapak Ilham Anas SPD dari SDN 001 Center Mambi yang merupakan tuan rumah pada hari ini, dan saya sendiri Nur Wahida SPD dari SDN 006 Rantai Bulahan. Baik Bapak Ibu, terlebih kami menyampaikan pada kesempatan ini bahwa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu atas waktunya pada hari ini untuk berkesempatan hadir mengikuti sosialisasi yang kami laksanakan sebagai program kami di Guru Penggerak Angkatan 7. Dan ini adalah merupakan aksi nyata kami dari modul 1. Jadi sedikit kami jelaskan Bapak Ibu bahwa di program Guru Penggerak ini kami mempelajari 3 modul. Jadi setiap modul itu terbagi dari beberapa paket. Dan alhamdulillah kami setelah menyelesaikan modul 1. Jadi di modul 1 ini terdiri dari 4 paket. Yang pertama paket 1 itu 1.1 membahas tentang filosofi pendidikan guru pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di paket 1.3 membahas tentang visi guru penggerak, dan di paket 1.4 ini adalah membahas tentang budaya positif. Baik Bapak
Bapak Ibu, kami di depan ini bukan berarti kami akan menggurui Bapak Ibu, dan kami yakin Bapak Ibu lah yang paling banyak ilmu tentang budaya positif, tetapi terlebih di sini kami ingin berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu serta kita berdiskusi tentang apa sih budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di sini mengawali dari ke depan saya akan memaparkan sedikit tentang dasar dari modul budaya positif. Jadi di modul budaya positif ini Bapak Ibu ada 7 materi yang akan kita bahas dan kita akan dibersamai oleh teman-teman CGP hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian materi yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian materi kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baik, materi pertama dan kedua itu akan disampaikan oleh Bapak Matriadi SPD. Dan untuk tidak mengambil waktu terlalu banyak, materi pertama saya persilakan kepada Bapak Matriadi. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya, dibawakan oleh Bapak Ilham Anas SPD. Jadi kita gantian berdiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini sepertinya sangat tidak asing bagi saya. Mungkin karena saya pernah mengajar di sini, atau mungkin masih mengajar di sini ya. Baik, sebelum saya mulai menjelaskan tentang materi saya ingin kalau kita berhadap-hadapan dulu ya. Oke, ya dua orang saja, dua orang berhadap-hadapan. Oke. Dua orang berhadapan-hadapan ya. Kalau yang 3 orang silakan bertiga. Kita main dulu Bu sebelum lanjut materi. Ya. Baik, ini adalah permainan yang biasa saya terapkan di dalam kelas saya. Ini saya gunakan, permainan ini saya gunakan untuk melatih anak-anak dalam menggunakan perkaliannya. Ya. Ya, kita coba dulu. Yang 3 orang silakan kerjakan bertiga ya. Jadi caranya seperti ini. Kalian, Bapak Ibu mungkin pernah melakukan permainan Pancasila 5 dasar. Pancasila 5 dasar. Oke. Setelah disebutkan Pancasila 5 dasar, masing-masing orang menjulurkan jarinya. Ya. Jari yang keluar antara satu orang dengan orang yang lain itu adalah perkaliannya. Contoh, misalnya Ibu Rahma mengeluarkan jarinya 3, ya. Ayo 4. 3. Kemudian Ibu Nunung menjulurkan jarinya 2. Berarti perkaliannya adalah 3 kali 2. Ayo kita coba dulu praktikkan biar bisa kita serapkan dalam kelas. Ya, Pancasila 5 dasar. Siapa yang cepat berarti dia yang menang. Oke, gitu ya. Siapa yang cepat dia yang menang. Oke. Siapa yang cepat menjawab dia yang menang. Saya ulang. Oke, ya. Oke. Pancasila 5 dasar. Oke. Di kelompok sini siapa yang menang? Ayo, di kelompok 1 saya sebut kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa yang menang? Siapa yang menang tadi? Oke, Bapak Tri. Oke. Di kelompok sini siapa yang menang? Oke, Ibu Nunung. Oke, Ibu Marandi, Ibu Nur ini. Kemudian oke, ya. Ya, harusnya sih kita lanjutkan ini sampai akhir ya, tapi karena waktunya singkat jadi saya skip.
Nah, permainan ini bisa diterapkan dalam kelas. Pak Guru, bagaimana kalau kelas rendah kita tukar? Kita gunakan ini untuk penjumlahan. Ya, ini juga bisa kita lakukan untuk melatih kompetensi anak, sama untuk melatih anak-anak bagaimana dia bisa bersaing dengan cara sehat. Ini adalah ajang pembuktian anak-anak, saya lebih pintar dari temanku. Nah, itu salah satunya, ya. Nah, kemudian, baik, sekarang saya akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak dan Ibu Guru, apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Apa yang dimaksud dengan perilaku? Dan apa yang dimaksud dengan manusia? Oke. Ada yang bisa menjawab? Boleh ditulis, boleh dijawab langsung. Motivasi. Apa motivasi tak cek out di keranjang Sofita? Apa motivasi tak hadir ke tempat ini? Motivasi perilaku dan manusia. Oke. Ya, ini menjawab. Ya, boleh. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya terkait motivasi itu kadang identik dengan apa sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Terima kasih. Perilaku Pak. Perilaku ya. Kalau perilaku mungkin mirip dengan tindakan seseorang. Oke. Ya. Sedangkan manusia mati. Terima kasih banyak Pak. Oke, katanya manusia adalah makhluk hidup. Berarti kalau sudah meninggal bukan lagi manusia ya? Mayat. Oke. Sangat bagus. Ya, mungkin ada lagi yang menulis, boleh. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh ya, Bu. Mungkin sering kita dengar kata yang berdiferensiasi. Ya, tidak semua manusia, tidak semua anak bisa menyalurkan isi kepalanya dengan berbicara. Ada yang menyalurkan isi kepalanya dengan menulis, berbicara, atau ada yang bahkan cuma diam. Oke, saya singgung sedikit ya, Bu. Sebenarnya materi saya bukan itu. Bagaimana? Sudah? Oke, baik, dari Ibu Nurmayanti. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan perilaku adalah tindakan atau sikap seseorang. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Baik, masih ada? Ya, bisa juga. Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Kemudian perilaku adalah sifat yang ingin dimiliki seseorang. Sedangkan manusia adalah makhluk hidup. Oke. Ada lagi? Oke, baik. Motivasi itu adalah hasrat atau keinginan. Nah, kenapa disimbolkan dengan tangan? Tangan biasanya itu adalah simbol pergerakan, ya. Jadi, apa sih menjadi alasan kita untuk bergerak? Itu yang disebut sebagai motivasi. Sedangkan perilaku itu adalah tindakan. Dan manusia adalah makhluk yang berpikir. Itu perbedaan manusia dengan makhluk hidup lainnya, adalah berpikirnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi apa pengertiannya? Motivasi perilaku manusia adalah keinginan untuk berbuat sesuai dengan apa yang dipikirkan. Nah, ini lagi, bagaimana cara mengarahkan pikiran orang? Tentunya beda-beda ya, Bu. Baru. Nah, ada 3 yang menjadi motivasi manusia
dalam berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita ambil contoh di dalam kelas. Misalnya saya nih, saya adalah guru yang sering memukul siswa. Dilihat guru lain, ih bagus banget siswanya Pak Ilham kelas 6, rajin semua. Padahal tidak kita tahu, siswa rajin ke sekolah karena sering saya hukum. Jadi dia ke sekolah itu alasannya karena takut dihukum. Harus ke sekolah ini mak, apa mereka nanti Pak Guru kalau tidak hadir kak lagi. Itu untuk poin pertama, menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Contoh, disuruh ke Pak Guruku bawa gunting, kertas, sama lem. Mau apa? Mau kak bikin praktikum di kelas mak. Kalau bawa semua itu toh, nak kasih ke Pak Guruku nilai 100. Kalau lengkap ku bawa, nak kasih ke guruku nilai 100. Itu yang dimaksud dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi alasan dia membawa lengkap peralatan itu supaya dapat nilai 100. Sedangkan tujuan pendidikan kita, tujuan belajar kita itu adalah bukan hanya untuk mencapai nilai. Nilai itu perihal angka. Tapi tujuan pendidikan kita itu adalah meningkatkan karakter dan nilai-nilai yang ada dalam dirinya siswa. Jadi di sini tujuannya bagaimana cara bikin ini siswa membawa peralatannya itu karena memang dia ingin belajar, ingin melakukan praktikum dengan baik. Kalau tidak lengkap di bawah ini, tidak jadi nanti praktikum. Nah itu beda ya. Nah kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Bola ke sekolah deh, sampai nanti di sekolah bisa main bola. Nah, ketiga motivasi ini yang sering dikatakan sebagai motivasi eksternal. Mendengar kata eksternal, apa sih eksternal itu? Ada internal, ada eksternal. Ya? Oke, motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Motivasi dibedakan menjadi dua, ya. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang dimaksudkan dengan motivasi eksternal adalah motivasi yang datangnya dari luar. Sedangkan motivasi internal adalah motivasi yang datang dari dalam. Kita kembali lagi ke dalam kelas. Ada siswa yang belajar karena dipaksa, ya. Nah, kalau ranking 1 Ki nanti ku berikan Ki sepeda. Jadi kalau ada kasus seperti itu, apakah itu motivasi internal atau eksternal? Eksternal. Oke, karena datangnya dari luar, ya, dipancing dulu sama orang tuanya pakai beli sepeda, baru dia mau belajar. Perbedaannya dengan motivasi internal. Kerennya itu Pak Haji baru masih muda sudah bisa jadi guru, masih muda sudah bisa menjadi pemimpin daerah. Nanti kalau besar kak mau juga seperti itu. Itu dikatakan motivasi internal. Jadi itu yang menjadi PR besar kita. Bagaimana cara menciptakan motivasi internalnya siswa? Saya yakin dan percaya kalau motivasi internal ini sudah mulai terbentuk di diri siswa, tidak capek kita lihat. Besok datang ke sekolah jam 7 kerja PR tak? Saya yakin tidak akan teriak begitu seperti itu. Kalau sudah mulai tumbuh motivasi internal di dalam siswa.
Sekarang ada yang bertanya, Pak Guru, jadi bagaimana caranya? Mau dikasih tunggu motivasi internalnya siswa, anak. Oke, saya jawab. Untuk meningkatkan motivasi internal dalam diri siswa itu, kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk murid ya. Ini berlaku umum untuk seluruh manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang jika terpenuhi, dia akan dengan senang hati untuk bergerak. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Pernah lapar, harus dipaksa makan. Tidak toh? Sering bilang mau aku dulu. Kalau dicari kapan pergi main toh, disuruh sama bapakku cari itu Ilham pergi main jam segini belum pulang. Dijawab sama orang tua. Kalau sendiri gitu kalau lapar nih. Itu adalah bukti bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah butuh untuk bertahan hidup. Apa contohnya? Sandang, pangan, papan. Kebutuhan dasar. Semua orang butuh makan. Semua orang butuh untuk tempat tinggal. Sama dengan di kelas. Misalnya sudah jam 9.30 jam istirahat. Niat tak memang bagus kasih tinggal siswa di dalam kelas untuk belajar. Ku tambah jam belajar ku deh biar pintar siswaku. Tapi secara tidak langsung bapak atau ibu guru melanggar, tidak memberikan haknya kebutuhan untuk hidup. Lapar. Nah untuk hari makanan sekarang hampir minggu ambil lagi hak. Ya itu kebutuhan dasarnya manusia, butuh untuk hidup. Kalau anak-anak kondisi lapar belajar, tentunya akan gelisah di dalam kelas. Itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki. Nah, kasih sayang dan rasa memiliki itu adalah keinginan untuk tetap terhubung dengan temannya, gurunya, orang tuanya. Jadi secara kodrat murid itu butuh untuk diterima. Contoh, saat murid melakukan kesalahan, mentong ini anak dari dulu diajari begitu terus gitu. Beda sama ini, anak itu paling tidak suka kalau dibanding-bandingkan. Bukan cuma anak, hampir semua manusia tidak suka jika dia dibanding-bandingkan. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan untuk bebas menentukan. Sama dengan sekarang. Jika ibu dan bapak guru dipaksa untuk hadir itu, berarti kami pelaksana itu menarik atau melanggar kebebasannya. Tapi karena undangan ini bersifat tidak mengikat, siapa yang ingin, berarti orang yang datang di sini tentunya sudah punya motivasi untuk datang, motivasi internal untuk datang. Kalau tidak hadir di kelasnya Pak Ilham, dikasih alfa tidak absen atau tidak cari sertifikasi tak. Kalau sudah seperti itu berarti itu motivasi eksternal yang masuk, bukan internal. Kemudian kebutuhan yang keempat itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu ingat, kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah bermain. Seperti yang kita lakukan tadi di awal. Kita melakukan permainan, tapi ada unsur edukasinya. Ada unsur edukasinya. Jadi anak tetap bisa belajar perkalian, mainnya juga jalan.
sering juga saya dapat ini di kelas 5 saat berbaris ya. Kadang juga saya dapat ada yang melakukan perkalian sebelum masuk dalam kelas ya. Saya juga sering melakukan teknik sambung kata sebelum masuk dalam kelas. Jadi sambung kata itu saya lemparkan kata pertama, misalnya ular. Nah, huruf terakhir siswa harus mencari berawalan R, misalnya rumah. Nah, siswa selanjutnya dia mencari huruf H. Jadi ini untuk bisa melatih literasinya anak-anak. Jadi dia bisa tetap belajar sambil bermain. Kemudian yang kelima, penguasaan. Anak ini butuh dia merasa kompeten di suatu bidangnya. Contoh, anak-anak di dalam kelas memiliki karakter yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pintar menggambar, ada yang pintar menulis, berhitung. Nah, hal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah bagaimana cara kita mengapresiasi setiap kemampuannya anak-anak. Sederhana saja, apresiasinya itu bisa saja dalam bentuk senyuman, jempol, atau bahkan ada yang bisa menerapkan stempel jempol biasanya itu. Jadi untuk siswa yang memiliki keterampilan yang bagus dalam kelas saat melakukan sesuatu diberikan jempol di bukunya. Ada stempel bisa dibuatkan. Itu adalah salah satu contoh ya. Nah, selanjutnya saya memiliki satu buah kasus. Kelihatan ya? Bu Anas ini bukan berarti ibu saya ya. Sampai beranggapan karena Imam Anas itu ibunya namanya Anas. Baik, di sini saya memiliki satu buah kasus ya. Dilihat Bu, bisa dilihat. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib dan berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri depan itu, sampai pada saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang tersebut. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat,
murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke dalam kelas. Apa kira-kira yang terjadi? Mungkin bisa dijawab di sticky note-nya, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Studi kasus yang sangat luar biasa. Kalau saya mungkin apa yang terjadi adalah contoh implementasi di mana motivasi itu muncul dari eksternal. Artinya konsepnya dari luar, ingin mendapatkan stiker. Nah, pada saat siswa tidak mendapatkan stiker itu dan diganti oleh Pak Heru, motivasi eksternal itu hilang. Artinya siswa kembali lagi ke metode lama. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, sangat bagus. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi tentang kasus yang ada di atas? Oke, baik. Jadi anak-anak itu dia berbaris secara disiplin itu tidak karena motivasi, bukan karena keinginannya, bukan motivasi internalnya. Sehingga saat Ibu Anas tidak bisa hadir dan digantikan sama Bu Heru, anak-anak ini akan kembali gaduh. Pak Heru masuk, yang mikirin nggak ada stikernya. Padahal itu di rumahnya belum stiker di lemarinya. Masih mau lagi. Nah, itu memang kebutuhan dasarnya anak, Bu. Kebutuhan dasarnya anak untuk mendapatkan apresiasi atas apa yang dia lakukan. Nah, apa yang akan dilakukan jika terjadi masalah seperti ini? Nah, tadi pada saat Pak Matradi membawakan materi, beliau membicarakan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci pada pemateri ketiga, yaitu Ibu Nurwahida, asal SDN 006 Rantai Bulan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Ada lagi Bapak Ibu yang perlu didiskusikan sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini? Sudah tidak ada? Baik, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan pada siang hari ini yaitu sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Mamasa telah selesai, dan kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk menghadiri acara kegiatan ini. Dan kepada tuan rumah SD Sentel kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Dan sekedar informasi, masih terbuka pendaftaran mungkin Pak Dik angkatan 9, 10 untuk calon guru penggerak. Silahkan mendaftar Bapak Ibu. Belajar tidak memandang usia. Masih kuat, silahkan mendaftar.